Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan kami di channel Sosial Rockers. Rockers. Jadi kegiatan hari ini kita akan mengunjungi Wiataguna, ketemu dengan pekerja sosial di sana, juga untuk mengetahui Apa itu BRS PDSN Wiataguna? Apa saja layanannya bagaimana cara masuknya dan juga apa aja program-program yang menjadi unggulan di sana? Dan apa saja program yang diberikan oleh Balai Wiataguna tersebut? juga apa saja yang didapatkan oleh klien di dalam balai tersebut selama 6 bulan. Jadi langsung aja guys, kita temui. Let's go. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang pekerja sosial di Balai Wiataguna. Nama saya Warino. Wiataguna ini sebetulnya itu sudah merupakan apa ya? Suatu panti, awalnya panti tunanetra atau zaman dulu orang mengenalnya rumah buta atau apa itu. Ini sudah dari 1901 sebetulnya berdiri. Hanya yaitulah kemungkinan masyarakat memang juga tidak mengetahui, tidak hafal apa itu Wiataguna. Nah, Wiataguna adalah sekarang ini menjadi balai rehabilitasi sosial untuk disabilitas sensorik netra atau Balai Disabilitas Sensorik Netra Wiataguna. Nah, ini setiap tahun kita menerima untuk di masa-masa tidak pandemi ini masalahnya. Untuk pandemi ini kita memang semua serba terbatas. Nah, kalau tidak pandemi itu kita bisa menerima sampai ratusan orang satu tahun. Gitu, karena pandemi ya, karena perkumpulan orang entah dari mana yang kita penting menjaga kesehatannya dari penerimaan manfaat itu. Jadi kita menerimanya sedikit. Ini pun untuk dengan asrama yang kita jaga jaraknya. Itu. Nah, untuk mengakses ke Wiataguna itu sebetulnya untuk teman-teman PDSN atau disabilitas netra itu usia 18 tahun sampai 45 tahun. Yang syukur-syukur memang belum mendapat pelayanan sama sekali. Itu. Atau sudah mendapat pelayanan tetapi sekedar pelayanan dasarnya. Nah, sekarang ini kita untuk yang diasramakan atau residensial itu kita memang untuk tahun ini juga masih terbatas. Kita juga masih pandemi ini ya. Masih pandemi ini kita juga belum menerima entah berapa banyak ininya. Nah, yang jelas itu usia 18 sampai 45 tahun. Yang kedua itu di sini yang dibutuhkan apa keterampilannya? Ya, kita arahkan sebetulnya, misalkan di sini kita ada ilmu Al-Quran Braille, ada musik, ada komputer, ada massage, ada shiatsu, ada broadcast juga. Nah, itu sebetulnya kita banyak programnya. Hanya sekarang tinggal bakat minat dari teman-teman disabilitas netra. Mungkin ada untuk musik itu memang harus paling tidak bisa membentuk combo untuk masuk musik. Kalau hanya 1-2 orang memang tidak akan jadi katanya kelasnya kalau hanya 1-2 orang. Karena harus bisa combo minimal gitu. 3 atau 4 orang. Itu baru akan ada dibuka kelas musik. Nah, itu bisa layanan misalkan saya tunanetra dewasa, saya hanya butuh orientasi mobilitas. Bisa. Atau juga sekarang layanan kita bisa layanan yang berbasis keluarga. Yaitu kita yang datang ke keluarga. Di keluarga dilayani. Atau juga berbasis LKS atau panti yang ada di daerah.
Itu. Jadi tidak melulu harus datang ke Wiataguna. Tapi sekarang tergantung dari program ini, apakah teman-teman disabilitas netranya, kalau memang saya condong untuk belajar di Wiataguna biar lebih serius, itu monggo silahkan itu. Kadang-kadang karena mungkin kalau di rumah mungkin banyak mainnya atau apa malah nggak serius, mungkin bisa jadi itu terjadi. Nah itu kalau di sini, kalau yang diasramakan itu semua free, semua gratis, yaitu dari makan 3 kali sehari sampai asrama, sampai peralatan kesehatan, kebersihan kita ini disediakan oleh negara. Semua udah dibiayai oleh negara. Itu saya rasa. Kalau masa waktu, itu misalkan gini. Saya pengen belajar massage, misalkan sama maksimal sampai 6 bulan. Ya, atau misalkan 3 bulan. Atau misal belajar komputer sampai 6 bulan. Dia itu sekarang itu dia kalau pulang akan mendapatkan stimulan. Modal dasarnya. Belajar massage, berarti modal dasarnya peralatan massage. Ya, bisa kita kasihkan bentuk uangnya, tetapi harus dibelanjakan peralatan massage seperti dipan massasnya, handuk atau kremnya, spraynya, gitu. Kalau komputer ya kita nanti stimulannya bentuk uang, tapi harus dibelanjakan laptop misalkan atau PC. Itu jadi memang begitu. Jadi semua itu kita beli bekal yang sebagai modal dasarnya itu. Untuk cakupan kerja Wiataguna itu ada 10 provinsi. Jadi Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat bagian selatan, yaitu Provinsi Jawa Tengah seluruhnya, DIY seluruhnya, Provinsi Jawa Timur bagian utara, Kalimantan Selatan seluruhnya, Kalimantan Timur seluruhnya, dan Kalimantan Barat seluruhnya. Jadi kita ada 10 provinsi. Untuk saat ini, tahun-tahun kemarin tuh kita ada 2 gelombang per 6 bulan pertama. Tapi untuk masa pandemi ini, kita yang masih gimana sih Bang COVID ini? Itu bagaimana? Gitu. Itu ya. Jadi untuk masa pandemi ini memang kita serba apa ya? Massage diajarkan online nggak bisa. Ya kan? Coba. Sekarang pijit bagian punggung. Mungkin kita pijit bisa, tapi ngepas ototnya enggaknya. Ya itu masih menjadi kendala kita. Kita tidak boleh mengumpulkan orang banyak, tetapi kalau kita belajar mengajarkan massage masuk online. Pada tunanetra lagi. Nah itu yang masih belum ada titik yang ngepas untuk teman-teman disabilitas netra itu. Nah, untuk akses masuk ke Wiataguna itu ada yang secara individu datang, ada yang melalui dinas sosial setempat. Tapi kita sebetulnya pengennya itu justru kiriman dari dinas sosial setempat atau dari LKS. Itu kalau LKS atau dinas sosial setempat itu kan jujuknya lebih mudah lah gitu ya. Itu koordinasinya lebih mudah. Kalau kekurangan apa-apa kan tinggal kontak. Bu, misalkan kurang akte kelahirannya, misalkan kurang ini pengantar dari Dinsos, kan lebih mudah gitu loh. Kalau dari keluarga kadang kita tidak ingin mempersulit mereka, jangan sampai bolak-balik gitu loh gitu. Itu. Mudah bisa sebetulnya. Yang jelas itu
anak ini jelas identitasnya dari misalkan dari nanti mungkin dari kelurahan akan dikasih keterangan kan, dikirim identitas dari ini dari anak itu awalnya berada di mana, itu akan dikirim itu, dan kita juga nantinya akan larinya akan bekerja sama dengan dinas sosial untuk mengurus mungkin sekarang ini kita untuk bisa niknya atau kakaknya itu kita mulai tahun ini kita akan bekerja sama dengan dinas sosial setempat juga dengan apa instansi terkait baik itu Disduk kecamatan nanti untuk bisa menerbitkan nik bagi teman-teman yang PMKS ini. Karena apa? Teman-teman PMKS ini kadang-kadang pagi katanya lahirnya di Bandung, sore ditanya lahirnya udah di Garut. Ya kan? Ya itu. Jadi memang itulah kenyataan yang ada, kita masih banyak teman-teman yang memang belum terakses di data kependudukan. Kalau dengan Undang-Undang 18 itu kita mengikuti undang-undang tentang disabilitas itu. Makanya kita di mana-mana aksesibilitas sudah kita lengkapi. Mungkin ada jalan dengan marka, dengan guiding block, dengan itu. Untuk peluang kerja, kesempatan kerja, ya kita menjalin dengan beberapa waktu itu dengan biro pariwisata, dengan hotel. Nah, karena memang produk kita kebanyakan massage atau shiatsu, nah akhirnya karena pandemi begini ya semua tahu sendirilah gimana gitu. Gitu ya. Iya, bersinggungan langsung masalahnya itu. Ya kita gini, misalkan hotel membutuhkan kriteria ini. Jadi kita ambil anak yang memang sesuai kriteria itu. Nah, biasanya juga kita juga berpikir juga tentang kontrakan anak. Mungkin hotel di Lembang misalkan, kita akan carikan mungkin anak-anak yang dari Bandung Barat, yang memang yang domisili yang lebih dekat gitulah daripada kita ambilkan anak dari misalkan yang di Cileunyi kan terlalu jauh nanti dari ongkosnya atau apanya gitu. Gini, misalkan gini, untuk teman-teman disabilitas netra yang masih nol sama sekali masuk ke Wiataguna, yakin dan percayalah, pokoknya di sini asal ada kemauan yang kuat, insya Allah braille, terus orientasi mobilitas, terus yang keterampilan yang lainnya itu pasti akan bisa. Karena apa? Karena di sini ini antara teman pun akan saling membantu. Gitu loh. Teman yang sudah bisa braille di asrama akan membantu mengajari. Dan juga berarti pembimbing asramanya, bapak asramanya, ibu asramanya akan membantu untuk mengajari. Itu gitu loh. Jadi jangan takut, jangan apa ya. Wah, belum bisa apa-apa, saya takut, saya malu. Justru nggak boleh, justru itulah yang harus kita garap, kita bantu gitu. Ya, kita sebetulnya pada keluarga untuk yang memang anaknya masih dalam tanda kutip dikurung, ya tanda kutip dikurung, disembunyikan, tolonglah anak itu diberi kebebasan untuk menekuni pendidikannya. Karena apa? Kita orang tua tidak akan selamanya hidup. Sekarang mungkin bapak ibu yang punya anak disabilitas, entah disabilitas apapun, mampu menyembunyikan, melindungi, merawat selagi bapak ibu masih sehat. Nanti harus berpikir panjangnya,
bapak ibu tidak ada, sama siapa dia? Sama kakaknya, sama adiknya. Kakak adiknya nanti udah berkeluarga. Akan sibuk mengurusi keluarganya. Itu kita harus berpikir ke sana. Dan anak kita yang kita lindungi ini, kita sembunyikan. Dia juga butuh. Suatu saat butuh berkeluarga. Ya, seandainya semua diladenin, semua diurus, sampai mandi pun umur 17 tahun masih dimandiin, gimana gitu loh. Jadi, tapi kalau bisa masuk ke balai, kalau ke panti, atau ke yayasan, atau kemanapun, anak akan mandiri. Bisa mengurus diri sendiri, bisa suatu saat kita orang tua tidak ada, anak udah mandiri. Ini banyak kejadian. Banyak kejadian. Anak orang tuanya berada, begitu orang tuanya tiada, anaknya akhirnya ya nggak bisa apa-apa. Banyak yang mau masuk Wiataguna itu banyak. Udah usia 40 tahun. 40 tahun, hampir ada yang 45 tahun, selama ini tidak pernah keluar dari rumah. Begitu orang tuanya sudah tidak ada, dua-duanya, keluarganya bingung, kakaknya bingung, adiknya bingung. Dan saya juga punya keluarga, ini harus saya gimanakan? Selama ini mungkin udah dilindungi oleh orang tuanya. Ya tolong mungkin pada Bapak Ibu, keluarga yang ada anak disabilitas, bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Tapi anak akan bisa hidup kalau kita beri kebebasan. Itu untuk teman-teman disabilitas netra dimanapun yang berada, tolong kasih tahu kami. Untuk semuanya ini ya, untuk semua yang memperhatikan video ini, sekali lagi ini adalah suatu edukasi. Tolong jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Social Rocker Kota Bandung. Mantap! Saya Riko Sumawardana dari Wiataguna Bandung mengajak teman-teman untuk men-share, like, dan subscribe channel Social Rocker.